Masyarakat di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, tengah gempar setelah mengetahui 5 warganya yang sudah setahun menghilang akhirnya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Kelima korban yang masih satu keluarga itu ditemukan di 2 lokasi berbeda. 4 ditemukan di dalam septic tank, sementara 1 lagi di kebun singkong. Zainuddin 60 tahun bersama istrinya Siti Romlah 45 tahun, anaknya Wawan 40 tahun, dan cucunya Zahra atau anak Wawan yang baru berusia 5 tahun menjadi korban pembunuhan yang disembunyikan oleh pelaku di dalam septic tank belakang rumah. 1 anggota keluarga lain, yaitu anak Zainuddin yang bernama Juanda 26 tahun, juga ditemukan meninggal terkubur di area perkebunan singkong tidak jauh dari rumah korban. Terbongkarnya kasus ini bermula ketika kepala desa setempat, yaitu Muhammad Yani, merasa heran dengan korban Zainuddin yang tak pernah lagi sholat berjamaah di masjid. Lantaran curiga, Yani kemudian bertanya kepada jemaah masjid lain tentang keberadaan Zainuddin. Kemudian, warga mencoba mendatangi rumah Zainuddin. Di sana, warga bertemu dengan Erwin 38 tahun yang merupakan anak kandung dari Zainuddin. Saat itu Erwin berkata jika bapak dan ibunya pergi merantau ke gunung. Namun 1-2 bulan setelah itu, tiba-tiba Erwin menjual aset tanah milik Zainuddin ayahnya. Kepala desa dan warga yang curiga mencecar Erwin kenapa ia melakukan hal itu. Ia mengaku diminta menjual tanah-tanah tersebut untuk membayar hutang bapaknya. Sekitar 2 bulan kemudian, sikap Erwin semakin aneh karena berani menjual lagi tanah lain milik bapaknya. Selanjutnya pada akhir tahun 2021, Juanda yang merupakan adik tiri Erwin pulang dari merantau. Saat itu Juanda menanyakan keberadaan orang tuanya. Erwin kembali menjawab jika orang tuanya pergi ke gunung. Setelah beberapa lama berada di rumah, Juanda tak kunjung bertemu dengan kedua orang tuanya. Juanda terus menanyakan keberadaan bapak dan ibunya yang menghilang. Lantaran adik tirinya terlihat tak percaya dengan ucapannya, Erwin mengajak Juanda yang penasaran untuk pergi ke gunung guna memastikan keberadaan ibu dan bapaknya. Namun keduanya pulang dengan tangan hampa tanpa tahu di mana keberadaan mereka. Sejak saat itu, Erwin dan Juanda selalu bertengkar dan cekcok. Apalagi ketika tahu kalau Erwin nekat menjual tanah milik ayah mereka tanpa diskusi terlebih dahulu. Mereka bahkan pernah didamaikan oleh sekretaris desa setempat. Puncaknya, pada bulan Februari 2022, Erwin dan Juanda ribut di pasar Kampung Margajaya, disaksikan oleh masyarakat setempat. Namun anehnya, sejak malam itu Juanda dikabarkan hilang. 27 Februari 2022, teman akrab Juanda melapor kepada sekretaris kampung atas hilangnya Juanda. Ia berusaha mencari tahu keberadaan temannya itu. Pada bulan Maret 2022, upaya untuk mencari Juanda dilakukan. Kepala desa memanggil beberapa masyarakat dan teman akrab Juanda. Mereka mengaku terakhir kali melihat Juanda pada malam 27 Februari 2022. Rekan Juanda mengatakan ia mendengar kabar bahwa Juanda melarikan uang Erwin sejumlah 20 juta rupiah. Kades Yani tak langsung mempercayai cerita itu dan mencari tahu kebenarannya. Ia memanggil Erwin pada bulan April 2022. Kepada Yani, Erwin lagi-lagi mengatakan jika bapak dan ibu sedang berada di gunung. Sementara Juanda disebut telah merantau dan melarikan uang Erwin sebanyak 20 juta rupiah. Juanda itu sudah enak dan sudah menikah dengan janda di Riau, ujarnya. Tak kehabisan akal, Yani meminta kepada Erwin nomor telepon Juanda atau saudara yang ada di Riau. Erwin memberitahu Yani kalau yang punya nomor tersebut adalah Wahyu, anaknya yang berusia 17 tahun. Saya berikan waktu 3 kali 24 jam untuk memberitahu nomor telepon Juanda, ujar Yani. Tak berhenti sampai di situ, Kades Yani yang curiga dengan Erwin terus menyelidiki serta menggali informasi lainnya.
Ia yakin sesuatu telah terjadi dengan Juanda. Ia juga menilai ada yang tidak beres dengan Zainuddin, Siti Romlah, Wawan, dan anaknya yang belakangan telah lama tak terlihat. Atas dasar kecurigaan tersebut, pada 1 Juli 2022, Kades Yani membuat laporan orang hilang ke Polsek Negara Batin atas hilangnya Juanda. Hingga akhirnya pada Agustus 2022, kasus ini mulai menemukan titik terang. Kades Yani menemukan 1 karung pakaian orang tua Erwin di belakang rumah. Jadi ada pakaian orang tuanya yang dibilang ke gunung itu 1 karung di belakang rumah. Nah, pakaian itu masih layak untuk pesta, tapi anehnya dibuang, cerita Yani. Kecurigaan Yani pun semakin bertambah. Ia memanggil kembali Erwin pada 4 Oktober 2022, sekitar pukul 9 malam. Saya panggil Erwin dan suruh Sekdes susul Wahyu anak Erwin, bebernya. Selanjutnya, kepala desa itu berkoordinasi dengan Polsek Negara Batin. Interogasi pun dilakukan. Wahyu membuat pernyataan yang mengejutkan. Ia mengaku telah terlibat dalam pembunuhan Juanda, dan pembunuhan itu diotaki oleh Erwin ayahnya. Lantas, bagaimana cara Erwin menghabisi keluarganya? Begini kejadiannya. Pada bulan Oktober 2021, Erwin dan kakak kandungnya terlibat cekcok pukul 1 dini hari di rumah orang tua mereka, Zainuddin. Saat cekcok terjadi, di rumah ada Zainuddin, ibu sambung tersangka yang bernama Siti Romlah, dan Zahra anak Wawan yang juga keponakan Erwin yang sedang tidur. Cekcok kakak beradik itu dilatar belakangi masalah utang piutang dan warisan. Saat keributan tak terkendali, Erwin mengambil kapak lalu membacok Wawan kakaknya. Ia menggunakan kapak bukan dari sisi tajam, tapi sisi yang bonggol untuk memukul Wawan. Karena kejadian itu, Zainuddin dan Siti Romlah yang tadinya tidur seketika terbangun. Erwin yang melihat bapaknya bangun langsung memukul kepala Zainuddin sebanyak 2 kali dengan menggunakan kapak yang sama. Hingga akhirnya Zainuddin turut tak sadarkan diri, hingga akhirnya tewas di tangan anak kandungnya sendiri. Siti Romlah yang mengetahui Zainuddin dipukul merasa ketakutan dan lari menuju dapur. Namun naas, Erwin mengejarnya, lalu memukul kepala perempuan itu sebanyak 3 kali, hingga akhirnya Romlah juga tewas. Tak lama, terdengarlah suara Zahra dari dalam kamar. Lampu yang dimatikan Erwin pun membuat Zahra terkejut dan menangis. Mendengar tangisan itu, Erwin menghampiri kamar Zahra dan langsung mencekik serta membekap keponakannya itu dari belakang sampai dipastikan Zahra tidak bergerak lagi. Setelah menghabisi 4 nyawa, Erwin sempat merokok 2 batang. Setelah itu, ia mengecek septic tank rumahnya yang saat itu belum dicor. Erwin membuang 4 jasad keluarganya itu ke dalam septic tank. Pertama-tama ia masukkan kakaknya Wawan, lalu Siti Romlah ibu sambungnya, dilanjutkan ayahnya Zainuddin, dan yang terakhir Zahra keponakannya. Jenazah para korban ditutupi kasur. Keesokan harinya, sekitar pukul 3 sore, Erwin mengecor septic tank secara permanen agar bau busuk dari jasad para korban tidak tercium. Selanjutnya, Erwin membunuh Juanda yang tak lain adalah adik tirinya atau anak dari korban Siti Romlah. Pembunuhan itu terjadi sekitar bulan April 2022. Erwin dan Wahyu merencanakan terlebih dahulu pembunuhan terhadap Juanda. Rencana ini dilakukan oleh keduanya di rumah salah satu warga yang bernama Hengki. Erwin mengatakan kepada anaknya Diki Wahyudin untuk bersama-sama membunuh pamannya. Pembunuhan itu akhirnya dilakukan pada pukul 2 dini hari. Dari rumah Hengki, Erwin mengendarai sepeda motor ke rumah Zainuddin guna memastikan apakah Juanda sudah tertidur. Setelah dipastikan Juanda dalam keadaan tidur, Erwin langsung mengambil besi panjang di dapur. Tanpa ragu, ia langsung memukulkan besi itu 2 kali ke bagian leher Juanda. Namun ternyata Juanda masih dalam keadaan hidup. Melihat itu, Erwin langsung mengambil tali, sementara Wahyu berada di ruangan berbeda sembari menunggu perintah. Erwin lalu mengikat tali ke tubuh Juanda mulai dari kaki, tangan, hingga kepala.
Pada saat akan membuang Juanda, barulah Diki Wahyudin hadir. Erwin sempat mengecek septic tank yang sempat ia cor. Hal itu dilakukan tak lain agar bisa memasukkan korban Juanda dalam septic tank itu. Namun, ternyata cor itu sudah tak bisa lagi dihancurkan. Alhasil, Erwin tidak jadi mengubur korban Juanda dalam septic tank. Karena sudah malam, jasad Juanda diinapkan terlebih dahulu di rumah Zainuddin bersama keduanya. Esoknya, sekitar pukul 17.30, barulah Erwin membawa jasad Juanda menggunakan mobil pick-up L300, diikuti Wahyu menuju kebun singkong miliknya. Disitulah mereka menguburkan Juanda. Sebelum dikubur, jasad Juanda ditutupi dengan kain dan gundukan tanah itu ditanami pohon singkong. Kronologi penangkapan. Diki Wahyudin ditangkap tanpa perlawanan di kampung setempat Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 7 pagi. Sedangkan Erwinda ayahnya ditangkap di Dusun Sukajaya, Desa Karangraja, Kecamatan Merbau, Mataram, Kabupaten Lampung Selatan pada hari yang sama sekitar pukul 17.22. Setelah diamankan dan dimintai keterangan, pelaku diminta menunjukkan tempat dikuburnya korban. Selanjutnya, anggota Polsek Negara Batin bersama dengan perangkat kampung setempat mendatangi TKP kuburan korban Juanda yang sempat dilaporkan hilang oleh warga kampung Margajaya. Penggalian segera dilakukan pada 6 Oktober 2022 pagi. Keempat jasad dievakuasi dari septic tank. Sedangkan satu korban lain yakni Juanda dievakuasi dari lokasinya dikubur di perkebunan singkong desa setempat. Kondisi jasad-jasad ini tidak bisa diidentifikasi dengan kasat mata lantaran sudah menjadi tulang belulang dengan pakaian yang masih lengkap. Sebuah kapak juga ditemukan di dalam septic tank. Kondisi para korban hanya tersisa tulang dan tengkorak, tetapi pakaian masih lengkap, ujar Kepala Satreskrim Polres Waikanan AKP Andre Triputra. Jasad-jasad itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Kota Bandar Lampung untuk diotopsi. Erwin dan Wahyu disebut membunuh anggota keluarganya hanya gara-gara ingin menguasai harta warisan berupa tanah. Namun LBH Bandar Lampung menilai Erwin dan Wahyu melakukan pembunuhan bukan karena warisan, tetapi menarik, yaitu menjual aset keluarga. Menurut Sumaidra Jawardi, Ketua LBH Bandar Lampung, ketika tidak ada perjanjian pranikah antara ayah kandung dan ibu tiri pelaku, maka harta keduanya akan bercampur. Secara prinsip belum ada yang mewarisi ketika belum ada peristiwa hukum, yaitu orang tuanya meninggal dunia. Pasalnya, secara konteks hukum waris, anak bawaan dari istri Zainuddin juga punya hak atas harta yang dimiliki bapaknya. Namun pelaku justru menjual aset milik keluarga dan malah membunuh orang tuanya, ibu tirinya, serta keponakannya. Secara Islam, yang bisa dinyatakan harta waris itu adalah ketika ada kematian atau ada yang meninggal. Sedangkan sebelumnya, orang tua pelaku masih hidup, jadi belum ada pewarisan. Setelah melakukan pembunuhan, Erwin menjual motor dan tanah. Tanah yang dijual mencapai 3 hektar dan dijual seharga 300 juta rupiah. Padahal ia sudah mendapat bagian tanah dari orang tuanya. Tanah milik Juanda pun dijual olehnya. Oleh Erwin, hasil penjualan tanah digunakan untuk foya-foya, mulai dari judi, mabuk, dan juga hiburan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada perencanaan, maka pelaku dapat dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Ada satu fakta unik dari kejadian ini. Erwinuddin ternyata tak membantai semua anggota keluarganya. Ada satu orang yang disisakannya, yakni adik bungsunya SF, atau biasa dipanggil Unah, anak Zainuddin dan Romlah yang kini duduk di bangku SMP. Dia adalah adik kandung Erwin, seayah tapi beda ibu. Sebulan sebelum aksi pembantaian itu terkuak ke publik, Erwin disebut memindahkan adiknya dari Waikanan ke Lampung Selatan, tempat Erwin ditangkap kemudian.
Yani berkata, hingga kini dirinya dan keluarga besar Zainuddin tidak mengetahui kenapa tersangka Erwin memindahkan SF yang sekarang duduk di bangku SMP ke Lampung Selatan. Menurut kalian, apa alasannya? Apakah Erwin sengaja memindahkan adiknya agar tidak ikut terbantai? Setidaknya kita semua patut bersyukur bahwa Unah masih hidup.